Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Neni Anggraini Eskom MT selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Terima kasih juga kepada Kak Syahid selaku asisten dosen dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil materi, yaitu dukungan sistem operasi. Selanjutnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Hariseni Gunawan dengan NIM 112009100000005 serta rekan saya. Dan saya Murni Samiroh dengan NIM 112000910000011. Ya, lanjut. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, pada materi kami yaitu mempunyai materi pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada ikhtisar sistem operasi, yang kedua ada penjadwalan, yang ketiga ada manajemen memori, yang keempat ada manajemen memori Pentium, yang kelima ada manajemen memori ARM, yang keenam ada video, serta yang terakhir ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada materi yang pertama yaitu ikhtisar sistem operasi akan dijelaskan oleh Saudari Murni. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Hai. Untuk materi yang pertama di sini ikhtisar sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Definisi umum sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Sistem operasi adalah program yang mengisi komunikasi dan berperan sebagai interface atau antarmuka antara pengguna komputer dengan hardware. Hubungan antara sistem operasi dengan komputer sangat erat, yaitu sistem operasi tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak ada nyawa es. Begitu juga sebaliknya. Apabila mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka tidak akan berbunyi. Sejarah dari sistem operasi. Pada generasi pertama, pada tahun 1945 sampai 1955, adalah awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik, karena kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat informasi sangat terbatas hingga sering melakukan kesalahan. Lalu pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1955 sampai 1965, nah pada generasi ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang dinamakan batch processing system, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real-time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Generasi ini belum menggunakan sistem operasi khusus, tetapi masih menggunakan fungsi dari sistem yang dinamakan BCS dan FMS. Lalu pada generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1980, pada generasi ketiga ini masuk ke perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online, sehingga sangat mendukung proses multi-user dan multi-programming. Pada yaitu pada tahun 1980 sampai sekarang, nah pada generasi ini, fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya, yang mana GUI atau Graphical User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah.
Tujuan sistem operasi. Sistem operasi mempunyai dua tujuan. Yang pertama kenyamanan, yaitu suatu sistem operasi membuat komputer lebih mudah digunakan dan lebih mudah diperintah oleh pengguna. Dan yang kedua adalah efisiensi, yaitu suatu sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer atau komponen-komponen digunakan dalam cara yang efisien. Ibu Sistem putus-putus, operasi. Murni. Agak kurang jelas gitu loh suaranya. Kalian jelas ya? Atau Ibu doang? Di sini jelas, Bu. Jelas. Ibu doang ya? Coba lagi, Murni. Mungkin Murni kendala jaringan, Bu. Bisa saya backup terlebih dahulu. Boleh, Hari. Gimana, Bu? Suaranya masih putus. Coba. Udah bisa belum? Udah. Share screen-nya putus, Mur. Udah kelihatan belum, Bu? Udah. Kemudian fungsi sistem operasi. Di sini terdapat 9 fungsi sistem operasi. Yang pertama, resource management, yaitu pengelolaan sumber daya lalu secara langsung mengalokasikannya, yang meliputi CPU, disk, drive, dan lain-lain. Yang kedua, ada interface, yaitu media perantara antara hardware dengan user yang akan menyediakan tampilan yang lebih mudah dipahami dan dimengerti. Dan yang ketiga, ada koordinator, yaitu penyedia fasilitas dan mengkoordinasikan kegiatan kompleks dapat diatur dan diproses secara berurutan. Lalu yang keempat, guardian yang berfungsi sebagai penyedia akses kontrol dan tugasnya, pelindung file dan mengawasi data serta program. Lalu yang kelima, ada gatekeeper, itu sebagai pengendali hak akses user dalam pengendalian apapun yang masuk dalam sistem dan bertugas mengawasi apapun yang dilakukannya. Yang keenam, ada optimizer, yaitu penjadwal input yang dilakukan oleh pengguna pengakses basis data dalam proses komputasi dan siapa penggunanya. Dan yang ketujuh adalah content, yaitu mengendalikan perangkat dalam memakai sumber daya CPU dan memori RAM, penyimpanan data, dan sebagai koneksi antar bagian. Yang kedelapan ada server, yaitu sebagai pelayan pengguna user, pengelolaan sumber daya, dan pengalokasiannya. Lalu yang kesembilan ada interpretasi, yaitu untuk penerjemahan sebuah perintah dan instruksi-instruksi antara pengguna dengan sistem. Contohnya CPU, disk drive, memori, dan lain-lain. Hilang. Ya, gimana, Bu? Kemudian dalam sistem operasi. Secara umum, ada 3 elemen dasar yang membangun perancangan sistem operasi. Komponen-komponen ini dapat disebut modular karena memiliki fungsi yang berbeda dan dapat dikembangkan secara terpisah. Ketiga bagian tersebut adalah file, kernel, dan user interface. File merupakan fungsi yang terbentuk atau dijalankan dari sebuah sistem operasi, yaitu guna software yang berbentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Lalu yang ketiga, user interface adalah sistem operasi yang mempunyai karakteristik antarmuka yang melakukan interaksi antara pengguna dengan komputer.
Kemudian jenis sistem operasi. Yang pertama ada batch OS. Batch OS adalah jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga jadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Kemudian ada distributed OS yang menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dengan akurasi yang tepat. Kemudian yang ketiga ada mobile OS, yaitu operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile, contohnya Android dan iOS. Kedua platform tersebut merupakan OS yang dibuat khusus untuk kebutuhan mobile. Yang keempat ada multitasking atau time sharing OS. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersama dalam perangkat CPU yang sama. Yang kelima, network OS, yaitu dalam menggunakan jaringan atau network, OS juga berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Lalu yang keenam, ada real-time OS, itu yang dimana interval atau jarak waktu pemroses dan respon input yang kecil. Kemudian OS, pada prosesnya, cara kerja OS dalam suatu komputer yaitu ketika komputer dihidupkan, maka secara langsung akan memberikan sinyal ke operating system yang tersimpan melalui RAM di dalam hard disk. Lalu, bagian dari OS akan secara otomatis melakukan tugas untuk berkomunikasi dengan hardware dan kegiatan tersebut bernama kernel. Dan OS yang berperan dalam menghubungkan UI atau antarmuka aplikasi dengan pengguna atau user disebut sel. Ada dua jenis sel yang terdapat dalam suatu komputer, yaitu command line interface yang merupakan sel berbentuk teks dan graphical user interface yang merupakan sel berbentuk grafik. Bagian-bagian OS. Yang pertama ada mekanisme, yaitu bagian mekanisme boot akan meletakkan kernel ke memori kernel yang merupakan inti dari sistem ini. Yang kedua ada command interpreter yang bertugas dalam membaca input yang berupa perintah sekaligus penyedia beberapa fungsi standar hingga dasar untuk dipanggil oleh aplikasi ataupun program dan perangkat lain. Yang ketiga ada resource allocator yang bertugas untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya dari. Yang keenam, handler yang bertugas untuk mengendalikan sistem dalam perangkat agar dapat terhindar dari penggunaan resource yang tidak diperlukan dan error. Lalu yang kelima ada driver yang bertugas melakukan interaksi dengan perangkat keras dan mengontrol kerja dari hardware. Contoh sistem operasi pada komputer. Yang pertama ada Windows. Kelebihannya adalah user-friendly, lebih mudah untuk digunakan pada proses instalasi, serta memiliki aplikasi OS Windows yang sangat berlimpah. Kekurangannya adalah rentan untuk terserang virus, berbayar tinggi, mudah untuk diretas oleh pengguna lain karena sistem keamanan yang dimiliki tergolong rendah dan tidak open source. Kemudian ada macOS, yang biasanya digunakan oleh kalangan pebisnis profesional, desainer grafis profesional, atau para eksekutif muda. Kekurangan dari macOS ini adalah tidak open source, harganya relatif sangat mahal, serta kurang optimal bila digunakan untuk game. Yang ketiga ada Linux. Kelebihan dari Linux adalah memiliki perkembangan yang sangat pesat dalam pengembangannya karena digunakan oleh banyak orang dan tergolong sistem yang gratis dengan lisensi open source. Kekurangan dari Linux diantaranya adalah aplikasi yang bisa digunakan terbatas, instalasi yang agak rumit dan tidak cocok untuk pengguna baru atau awam. Lalu ada DOS, kelebihannya adalah ringan dan tidak menghabiskan banyak, memiliki ukuran yang kecil dan minim kompatibilitas tinggi. Kekurangannya adalah belum adanya user interface dan instruksi hanya berupa tulisan dan sangat sulit untuk digunakan. Yang kelima ada Unix. Kelebihannya adalah gratis dan dapat dipakai secara cuma-cuma dan tidak mudah terserang oleh virus. Tapi Unix tergolong sistem operasi yang kurang menarik dan tidak memiliki banyak data. Kemudian contoh sistem operasi pada perangkat mobile. Yang pertama ada Android. Kelebihannya adalah memiliki sifat yang open source, mendukung dalam penggunaan USB mass storage, didukung oleh aplikasi yang terdapat di Google Play Store, dan memiliki sifat multitasking. Kekurangannya karena dapat dengan mudah diserang oleh malware dan penggunaan baterai yang boros atau pemakaiannya terlalu sering. Kemudian Windows Phone.
operating system Windows Phone merupakan sistem operasi yang dikembangkan Microsoft dan ditunjukkan untuk perangkat mobile dan merupakan wadah yang digunakan untuk mengganti Windows Mobile. Selanjutnya iOS, kelebihannya adalah dapat melakukan backup dan restore dengan cepat, dapat membuka API, serta konten yang dimilikinya sangat lengkap. Kekurangannya adalah memiliki harga yang terlalu tinggi dan tidak tergolong open source, tidak memiliki fitur yang multitasking, tidak memiliki slot micro SD, hingga baterai yang mudah habis pada beberapa tipe. Selanjutnya BlackBerry, operating system yang dimiliki oleh BlackBerry tidak jauh berbeda dengan Apple yang hanya identik dengan satu perangkat saja. Ini masalah bisnis dengan produk unggulan berupa BlackBerry Messenger. Dan selanjutnya adalah Symbian. Symbian adalah OS yang menjadi awal mula diciptakannya smartphone. Saat ini penggunaannya tidak banyak dan kalah tenar dengan OS yang dimiliki oleh Apple, Windows maupun Android. Kemudian materi yang kedua yaitu penjadwalan. Pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Serangkaian proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya atau unit pemilikan sumber daya. Penjadwalan bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan serta berapa lama proses itu berjalan. Kriteria dari penjadwalan. Yang pertama, adil. Adil adalah proses yang diperlakukan sama waktu. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi pemproses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemproses. Dan yang ketiga adalah waktu tanggap. Waktu tanggap adalah waktu yang diperlukan prosesor untuk menanggapi proses-proses yang harus masuk ke dalam penjadwalan. Terdapat dua kriteria. Yang pertama yaitu sistem interaktif yang didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai habis pertama muncul di layar. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Kemudian yang kedua, sistem waktu nyata, yang didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama betul yang dimaksud dieksekusi, disebut event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah turnaround time. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Dan yang kelima adalah throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit. Tipe-tipe penjadwalan. Terdapat 3 tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu yang pertama penjadwal jangka menengah, jangka pendek, yang bertugas untuk menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama. Dan yang kedua yaitu penjadwal jangka menengah. Penjadwal jangka menengah yaitu menangani proses-proses WP atau aktivitas pemindahan yang terpindah dari memori utama ke memori sekunder. Lalu yang ketiga, jadwal jangka panjang, yaitu yang bekerja terhadap antrian batch atau proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Kemudian strategi penjadwalan. Di sini terdapat 2 strategi penjadwalan. Yang pertama penjadwalan non-preemptive, yaitu proses diberi jatah waktu oleh pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Kemudian yang kedua, penjadwalan preemptive, yaitu proses diberi jatah waktu oleh pemproses, maka pemproses dapat diambil alih ke proses lain, sehingga proses bisa sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu pemproses tiba kembali pada proses itu. Algoritma penjadwalan. Yang menerapkan strategi non-preemptive ada FIFO, SGF, HRN, dan FK. Kemudian yang menerapkan strategi preemptive ada round robin, SRF, PS atau scheduling, kemudian GS atau guaranteed scheduling. Yang pertama ada FIFO, yaitu pertama masuk pertama dilayani. Di sini ada contoh nama proses A, B, C, dan D. Kemudian ada saat tiba dan lama prosesnya. Untuk penyelesaiannya, di sini saat mulainya didapatkan dari saat tibanya proses tersebut.
Di sini ada proses A, saat mulainya adalah 0 dan saat selesainya adalah, karena lama proses dari proses A adalah 4. Kemudian untuk proses B, saat mulainya adalah 4, karena tadi proses A selesai pada detik keempat, kemudian saat selesai dari proses B adalah 11, karena lama proses dari B adalah 7. 4 ditambah 7, maka dapatkan hasil 11. Kemudian untuk proses C, adalah 11 karena tadi proses B selesai pada detik ke-11. Kemudian untuk saat selesainya adalah 14, yaitu saat selesai proses B tadi yang 11 ditambah dengan proses dari proses C, maka dapatkan hasil 14. Kemudian untuk proses D, saat mulainya adalah 14 dan saat selesainya adalah 22, karena lama proses dari proses D adalah 8. Kemudian untuk lama tanggalnya didapatkan dari saat selesai dikurang dengan saat tiba. Yaitu pada proses A, saat selesainya adalah 4 dan saat tibanya adalah 0. Maka dapatkan lama tanggap adalah 4. Kemudian untuk proses B, saat selesainya adalah 11 dan saat tibanya adalah 1. 11 kurang 1, maka dapat hasil 10. Kemudian untuk proses C, saat selesainya 14 dan saat tibanya adalah 3, maka dapat hasil 11. Dan proses D, saat selesainya adalah 12 dan saat tibanya adalah 7, 22 dikurang 7, maka dapat hasil 15. Kemudian untuk jumlah keseluruhannya didapatkan hasil 40 dengan rata-rata 10. Selanjutnya SJF, yaitu proses terpendek diperutamakan. Di sini ada nama proses, saat tiba, dan prosesnya. Untuk saat mulainya dapat, untuk proses A saat mulainya dapatkan 0 karena tadi proses saat adalah 0. Kemudian untuk saat selesainya adalah 5 karena lama prosesnya adalah 5. Untuk proses B di sini 11. Kenapa di sini 11? Karena di sini kita menggunakan metode terpendek diperutamakan. Di sini lama proses yang terpendek adalah 2, kemudian 4, kemudian nanti ke 7. Maka di sini dahulu proses C yaitu 2, maka saat mulai adalah 5, nanti proses A selesai pada detik ke-5. Kemudian saat selesainya 7, nah lama prosesnya adalah 2. Kemudian dilanjutkan oleh proses D yaitu 4, lama prosesnya 4, maka saat mulai proses D adalah 7, karena tadi D selesai pada detik ke-7, karena lama proses dari D adalah 4. 7 ditambah 4, maka dapat hasil 11. Kemudian setelah itu dilanjut ke proses B, karena tadi lama prosesnya adalah 7, maka saat mulainya adalah 11, karena tadi proses D selesai pada detik ke-11. Kemudian proses B selesainya pada detik ke-18, karena 11 ditambah 7, maka dapat hasil 18. Kemudian untuk lama tanggapnya, rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu saat selesai dikurang saat tiba. Pada proses A, saat selesainya 5, saat tibanya adalah 0, maka lama tanggap adalah 5. Kemudian proses B, saat selesainya 18, dan saat tibanya adalah 3, kemudian dapatkan hasil lama tanggap adalah 15. Untuk proses C, saat selesai 7 dan saat tibanya adalah 5, maka lama tanggapnya adalah 2. Kemudian untuk proses D, saat selesainya adalah 11 dan saat tibanya adalah 6, 11 dikurang 6, maka dapat hasil 5. Kemudian untuk jumlah keseluruhan, maka dapatkan hasil 27 dengan rata 6,75. Selanjutnya round robin, yaitu potongan waktu. Pada penjadwalan round robin ini, eksekusi dijalankan secara giliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan sesaat setiap proses secara berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi tapi belum selesai akan kembali ke antrian terakhir. Ada SRF, yaitu sistem pendek didahulukan. Di sini ada nama proses, saat tiba, dan lama prosesnya. Untuk penyelesaiannya dengan metode SRF, yaitu sistem terpendek didahulukan, di sini saat mulainya pada proses A, saat mulainya adalah 0 dan saat selesainya adalah 14. Kenapa di sini saat selesainya 14? Karena di sini menggunakan metode sisa terpendek didahulukan. Di sini yang terpendek adalah proses B, yaitu
setelah proses A dijalankan, maka pada detik kedua muncullah proses B, kemudian dipotong oleh proses B dan lama prosesnya adalah 3, maka proses B mulai pada detik kedua dan selesai pada detik kelima. Kemudian setelah 3 di sini setelah 3 adalah 4, kemudian setelah selesai proses dilanjut ke proses D, yaitu lama prosesnya 4. Maka saat mulainya proses D adalah 5 karena tadi B selesai pada detik kelima. Kemudian untuk saat selesainya adalah 9 karena lama prosesnya adalah 4. Selanjutnya dilanjutkan ke proses A karena tadi di sini 7 karena tadi sudah dijalankan dan dipotong oleh proses B, maka di sini tinggal 5. Untuk proses A tinggal 5, maka 9 ditambah 5, maka untuk selesainya adalah 14. Selanjutnya dilanjutkan oleh proses C yaitu 9, sama prosesnya 9, maka saat mulainya adalah 14, karena tadi proses A selesai pada detik ke-14, maka saat mulai pada proses C adalah 14, dan saat selesainya adalah 23, karena lama prosesnya 9, 14 ditambah 9, maka dapat hasil 23. Untuk lama tanggapnya, masih sama seperti tadi, yaitu saat selesai dikurang dengan saat tibanya. Pada proses A, saat selesainya adalah 14 dikurang dengan 0, maka dapat hasil lama tanggap 14. Untuk proses B, saat selesainya adalah 5 dan saat tibanya adalah 2, maka lama tanggapnya adalah 3. Kemudian untuk proses C, saat selesainya adalah 23 dan saat tibanya adalah 4, maka lama tanggapnya adalah 19. Kemudian untuk proses D, saat selesainya adalah 9 dan saat tibanya adalah 5, 9 dikurang 5, maka dapat hasil 4. Dan untuk jumlah keseluruhannya didapatkan hasil 40 dengan rata-rata 10. Kemudian GS, yaitu penjadwalan terjamin. Penjadwalan ini harus menjamin bahwa algoritma tersebut mempunyai kinerja yang cukup bagus dan menjanjikan kelangsungan hidup yang baik. Untuk meyakinkan bahwa setiap user mendapatkan data waktu menggunakan CPU sesuai dengan haknya, maka sistem harus tahu berapa CPU time yang diperlukan oleh tiap-tiap user. Nah, di sini GS atau penjadwalan terjamin menggunakan rumus data waktu pemrosesan didapatkan dengan arrival time dibagi dengan banyaknya proses. Kemudian untuk rasio didapatkan dengan burst time dibagi dengan jatah waktu pemrosesan. Di sini ada contoh proses 1, 2, 3, dan 4, arrival time dan burst time-nya. Kemudian untuk penyelesaiannya, untuk mendapatkan jatah waktu pemrosesan, didapatkan dari arrival time dibagi dengan banyaknya proses. Pada proses 1, arrival time-nya adalah 2 dan banyak prosesnya di sini adalah 4. Maka 2 dibagi 4, maka dapat hasil 0,5. Kemudian untuk proses 2, arrival time-nya 12 dibagi dengan 4, maka dapat hasil 3. Dan untuk proses 3, 10 dibagi 4, maka dapat hasil 2,5. Kemudian untuk proses 4, arrival time-nya adalah 8 dibagi dengan jumlah banyaknya prosesnya adalah 4, maka 8 dibagi 4, maka dapat hasil 2. Dan untuk rasio, ini didapatkan dari burst time dibagi dengan jatah waktu pemrosesan. Di sini pada proses A, ini adalah 8, dibagi dengan jatah waktu pemrosesannya 0,5, maka dapat hasil 16. Kemudian pada proses 2, burst time-nya 15 dibagi dengan 3, maka dapat hasil 5. Kemudian untuk proses yang ketiga, 10 dibagi dengan 2,5, maka dapat hasil 4. Kemudian untuk proses 4, burst time-nya 2 dibagi dengan jatah waktu pemrosesan 2, maka dapat hasil 0. Kemudian untuk urutan ditentukan oleh rasio yang terkecil hingga yang terbesar. Karena di sini rasio yang paling kecil adalah pada proses 4, maka proses 4 dahulukan, kemudian proses 3, kemudian proses 2, kemudian proses yang pertama. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Harisani Gunawan. Oke, baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada materi manajemen memori.
Halo, Mur. Ganti slide, Mur. Oke. Di konsep manajemen memori, yang pertama adalah memori adalah pusat dari proses pada sistem komputer modern. Yang kedua, memori adalah array besar dari word atau bit yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Yang ketiga, memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus dan dijaga sebaik-baiknya. Yang keempat, manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Dan yang terakhir, proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Mungkin boleh langsung saya backup aja, sepertinya, Bu. Kenapa? Iya, murni sepertinya ada kendala jaringan nih, Bu. Ya langsung ada kan filenya? Harinya? Ada, Bu. Saya ada. Ya. Udah masuk belum, Bu? Belum. Apa harus di stop dulu ya dari murninya? Wah, iya, sepertinya gitu deh, Bu. Gimana Syahid deh? Oh, Halo, udah ya? Bisa. Ya, baik, Bu. Apa sudah terlihat, Bu? Udah. Selanjutnya, manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-prosesnya. Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, kita mereview ulang, yaitu apa aja sih memori yang terdapat di dalam sebuah komputer. Yaitu yang pertama ada register, ada cache memory, ada main memory, dan ada secondary memory. Nah, jika kita tinjau dari harga satuan, kapasitas, dan kecepatan aksesnya, yang pertama kita tinjau dulu dari harga persatuan bit yang semakin murah. Nah, jadi yang paling mahal itu ialah register, kemudian disusul dengan cache memory, main memory, dan secondary memory. Jika kita lihat dari kapasitasnya yang semakin besar, nah, yang paling kecil yaitu ada register, cache memory, main memory, dan secondary memory ini adalah yang paling besar. Jika kita lihat dari kecepatan aksesnya, nah, kecepatan akses yang paling cepat, yang pertama adalah register, disusul cache memory, main memory, dan secondary memory adalah yang paling cepat. Oke, di sini di dalam manajemen memori yaitu ada pengalamatan memori. Yang pertama, ada pengalamatan memori secara fisik atau fisikal atau absolute addressing, yang dimana alamat ditulis pada kode atau instruksi program hasil kompilasi yang merupakan alamat fisik memori utama yang sesungguhnya. Nah, di sini juga tidak membutuhkan translasi alamat memori. Yang kedua, ada pengalamatan secara relatif atau relative addressing, yang dimana digunakan pada sistem yang menggunakan alokasi memori berurut, di mana image proses yang harus terletak pada satu area memori utuh. Yang kedua, membutuhkan translasi alamat memori pada saat eksekusi. Dan yang terakhir, ada translasi alamat memori ke dalam MMU, atau biasa disebut sebagai Memory Management Unit, yang akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, di sini terdapat sebuah gambar yang dimana proses alokasi memori dan translasi alamat pada pengalamatan relatif. Oke, kita lihat di dalam kode program kita mempunyai jam yang berisikan nilai 35. Nah, di sini kita mengenai andai mempunyai image proses yang dimasukkan ke dalam MMU, masuk ke dalam registrasi relokasi yang berisikan value-nya yaitu 1400 atau 1400. Nah, kode program jam tadi masuk ke dalam register IR. Nah, selanjutnya, di dalam alamat logika ini yang biasa disebut sebagai offset yang berisikan jamnya yaitu 35. Kemudian, ditranslasikan ke dalam MMU, masuk 1400, lalu ditambah 35 menjadi
1435 masuk ke dalam alamat fisik, yang dimana jadinya 1435 di dalam memori utama. Selanjutnya pengalamatan memori yang ketiga, ada pengalamatan secara logika atau logical addressing, yang dimana memerlukan translasi alamat yang dilakukan saat eksekusi proses. Kelebihan dari pengalamatan secara logika yaitu relokasi program ini dapat dilakukan secara fleksibel, bahkan ruang atau kapasitas alamat logika program dapat lebih besar dari kapasitas fisik memori utama. Image proses dapat dialokasikan secara parsial dan tersebar pada memori utama. Dalam artian, alokasi memori dapat dilakukan dengan paging atau segmentasi. Nah, sementara paging atau segmentasi akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, sebelumnya mohon maaf pada gambar yang ini ada kesalahan yang dimana kode ini dimasukkan di dalam page 3 di dalam frame yang page 3 ini. Nah, pengalamatan proses alokasi memori dan translasi alamat pada pengalamatan logika. Oke, di sini kita mempunyai kode program di mana ruang alamat logika yaitu yang berisikan frame 4 frame dengan 4 page, yaitu di frame 1 berisikan nilainya data. Nah, yang di sini seharusnya P3 ini yang berisikan nilai kode, bukan P4. Selanjutnya dicatat ke dalam MMU di tabel alokasi. Nah, di sini di alamat logika mempunyai nilai offset, yang dimana kita mengambil di sini kan ada P1, dan seharusnya P3 adalah berisi kode, dimasukkan ke dalam tabel alokasi di frame logika. Nah, selanjutnya di sebelah kanan, yaitu di memori utama, mempunyai 9 frame, yaitu frame 1 sampai dengan frame 9 yang berisikan nilai ditambah offset juga. Nah, kita lihat di tabel alokasi di dalam MMU, di sini P1 dan P3, nilai fisiknya yaitu di dalam frame 2. Nah, kita lihat di sini, data yang di ruang alamat logika, P1 data, masuk ke dalam frame 2. Nah, selanjutnya di P3 yang berisikan nilai kode, dimasukkan ke dalam frame 3 yang berisikan nilai kode. Selanjutnya, pengalamatan memori. Berdasarkan cara membagi ruang alamat logika program, pengalamatan logika dapat dibedakan atas sistem paging dan sistem segmentasi. Perbedaan sistem tersebut terletak pada bagaimana memori utama dipartisi dan dialokasikan ke proses aplikasi. Informasi apa saja yang perlu dicatat di tabel alokasi proses pada saat terjadinya alokasi memori. Selanjutnya ada proses translasi alamat. Oke, selanjutnya yang tadi sudah kita singgung yaitu ada address binding, yang dimana address binding adalah aktivitas translasi alamat disebut dengan istilah address binding. Jadi address binding itu adalah aktivitas mentranslasikan sebuah alamat. Nah, translasi alamat dapat terbagi pada saat kita lihat sebelah kiri pada gambar. Yang pertama ada compile time. Dari source program itu yang disebut sebagai compile time. Selanjutnya, dari sebuah source program, dari compile time tersebut masuk ke dalam load atau loading time. Nah, di sini sebelum dieksekusi oleh program, maka di sini sebagai loading time. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada execution time. Setelah dari loading time, selanjutnya masuk untuk dieksekusi. Nah, selanjutnya ada manajemen memori pada skema monoprogramming. Nah, kita mempunyai gambaran dan sebelah kirinya itu penjelasan. Hanya ada satu proses pada suatu saat dan menggunakan seluruh area memori pengguna. Program dimuatkan seluruhnya ke memori dari disk atau tab. Pada saat eksekusi, program mengambil kendali seluruh sumber daya komputer. Alokasi memori dilakukan secara berurutan, yang artinya image proses dari program harus menempati area memori yang utuh. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada manajemen memori pada sistem monoprogramming. Yaitu terdapat proteksi memori. Nah, proteksi memori ini diimplementasikan dengan menggunakan bantuan register relokasi dan register pembatas atau limit register. Jika alamat logika yang diakses lebih besar dari nilai limit register, maka sinyal addressing error interrupt akan dibangkitkan. Yang ini, akses ke bagian memori OS dicegah dengan mekanisme relokasi sehingga alamat fisik tidak dapat mereferensi bagian memori sistem operasi. Nah, di sini kita ada register pembatas. Jika alamat logika yang diakses lebih besar, maka sinyal interrupt ini akan dibangkitkan. Nah, jika akses ke bagian OS-nya itu dicegah oleh register relokasi sebelum masuk ke alamat fisik. Nah, selanjutnya ada manajemen
memori pada sistem multiprogramming, yang dimana terdapat sejumlah proses yang menempati memori utama pada setiap saat. Yang kedua, image proses dari program dapat dimuat seluruhnya atau sebagian saja ke memori utama. Alokasi memori utama ke proses dapat berurutan ataupun tidak berurutan. Dimungkinkan seluruh atau sebagian image proses berpindah lokasi memori utama selama eksekusinya. Selanjutnya dimungkinkan juga suatu lokasi memori utama diakses bersama oleh sejumlah proses atau yang sering biasa disebut dengan memory sharing. Oke, di dalam multiprogramming kita lihat sini pada gambar yaitu alokasi pada sistem multiprogramming terbagi menjadi dua, yaitu alokasi berurut dan alokasi tidak berurut. Nah, apa aja sih di dalam alokasi berurut itu? Yang pertama ada partisi statis. Nah, yang kedua ada partisi dinamis dan yang ketiga ada sistem body. Sementara di alokasi tidak berurut yaitu ada paging, ada segmentation dan ada kombinasi. Oke, kita lihat ke dalam gambar yang sebelah kanan. Kita mempunyai proses B. Kita lihat di sini ada frame sebelum dan frame sesudah. Kita lihat dulu di frame sebelum. Di sini frame sebelum hanya mempunyai proses A. Proses B belum masuk ke proses OS ini. Selanjutnya kita lihat di frame yang sesudah. Nah, proses B ini masuk karena kan alokasinya berurut. Kalau tidak berurut, dia akan menempati kedua frame yang kosong. Dikarenakan berurut, abjad yang sebelumnya itu kan diawali dengan A, B, C, D. Nah, di sini proses A itu di bawah, proses B itu di atas proses A karena alokasinya ini berurut. Oke, kita masuk ke dalam alokasi tidak berurut. Nah, proses B sama sebelumnya, frame kedua ini masih kosong. Selanjutnya kita lihat di proses yang sesudah ini. Kita lihat proses B. Nah, di sini proses frame-frame yang masih kosong ini langsung diisi oleh proses B. Nah, maka dari itu dinamakan dengan alokasi tidak berurut. Nah, selanjutnya pengalokasian berurut dengan partisi statis akan dijelaskan oleh Murni Samiroh. Pada Saudari Murni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Hari. Nah, untuk pengalokasian berurut dengan partisi statis mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, memori dibagi menjadi partisi-partisi dengan ukuran yang tetap. Yang kedua, satu proses hanya menggunakan satu partisi. Jika proses sudah selesai, partisi tersebut dapat digunakan oleh proses lain. Kemudian yang ketiga, membutuhkan pengelolaan informasi mengenai partisi-partisi yang kosong yang siap untuk dialokasikan. Model alokasi ini, yaitu pengalokasian berurut dengan partisi statis, dikategorikan berdasarkan ukuran partisi, yaitu yang pertama partisi statis berukuran sama, dan yang kedua partisi statis berukuran tidak sama. Next. Pengalokasian berurut dengan partisi statis dengan ukuran yang di sini ada contoh ruang memori dengan ukuran yang sama yaitu 256 KB. Kemudian ada proses A dengan ukuran 200 KB dan proses B dengan ukuran 512 KB. Untuk proses A dapat dimasukkan ke ruang memori yang paling atas. Lalu untuk proses B akan dimasukkan kemana? Nah, di sini ada kekurangan dari pemartisian statis yang ukurannya sama. Yang pertama yaitu jika proses yang ukurannya lebih besar dari ukuran partisi, maka proses tersebut tidak dapat dialokasikan. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan mekanisme overlay, yaitu yang berbentuk semacam sliding windows yang di dalam partisi, di mana bagian lain program yang tidak dialokasi dapat bergantian menempati area sliding windows ini, sesuai dengan kelangsungan kode instruksi program tersebut. Tapi membuat eksekusi program menjadi kompleks dan perlu dihindari untuk perancangan sistem operasi yang baik. Lalu untuk kekurangan yang kedua, yaitu jika ukuran proses lebih kecil dibandingkan dengan partisi yang dialokasikan, maka akan terjadi fragmentasi kernel. Hal ini dapat dilihat pada contoh proses A yang tadi. Pada proses A ini akan ada sisa ruang memori yang tidak dapat digunakan. Fragmentasi internal tersebut ke pemborosan yang ruang memori utama.
pengalokasian berurut dengan partisi statis dengan ukuran yang tidak sama. Mengantisipasian beragamnya ukuran image proses dengan ukuran kecil diusahakan dialokasikan ke partisi yang kecil, dan proses yang ukurannya besar akan diusahakan ke partisi yang besar, sehingga fragmentasi internal dapat ditekan secara seminimal mungkin. Dan pada pemartisian statis dengan ukuran yang tidak sama, pengalokasian memori ini dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu yang pertama satu antrian per partisi, dan yang kedua adalah satu antrian untuk semua partisi. Pada gambar yang pertama, yaitu satu antrian per partisi, di sini setiap proses dialokasikan para partisi dengan ukuran partisi yang sudah ditempati oleh proses yang lain. Nah, maka proses barunya akan dimasukkan ke dalam antrian untuk partisi tersebut. Kelemahan dari proses yang pertama ini yaitu satu antrian per partisi. Ini bisa saja suatu partisi memiliki antrian yang panjang, sedangkan partisi yang lain kosong, sehingga utilitas memorinya menjadi tidak optimal. Kemudian untuk gambar yang kedua yaitu satu antrian untuk semua partisi. Di sini semua proses dimasukkan dalam satu antrian yang sama. Suatu algoritma penjagalan melakukan pemilihan partisi yang dialokasikan ke proses dalam antrian. Proses ini dialokasikan ke partisi terkecil yang sedang kosong dan dapat memuat proses tersebut. Kemudian kelemahan dari proses yang kedua ini yaitu satu antrian untuk semua partisi. Ini dapat terjadi pada suatu proses yang berukuran kecil, terpaksa dialokasikan ke partisi yang tersisa yang berukuran besar, sehingga terjadi fragmentasi internal yang cukup besar. Namun, untuk mengatasinya, jika memungkinkan untuk melakukan relokasi memori hingga pada saat partisi besar dibutuhkan, proses yang menempati partisi tersebut dapat dipindahkan ke partisi yang ukurannya lebih kecil. Tetapi di sini relokasi memori ini merupakan suatu operasi yang sangat mahal. Untuk pengalokasian berurut dengan partisi dinamis mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, pada kondisi awal memori utama tidak dibagi-bagi menjadi partisi-partisi. Yang kedua, pemartisian dilakukan pada saat image proses akan disalinkan ke memori utama. Ketiga, ukuran partisi yang dialokasikan akan disesuaikan dengan ukuran image proses. Dan yang keempat, partisi akan dibebaskan jika program sudah selesai. Lalu yang kelima, membutuhkan pengelolaan informasi mengenai area memori utama yang masih kosong dan dapat dialokasikan ke proses. Di sini ada keuntungan pemartisian, yaitu tidak terjadi fragmentasi internal karena partisi memori dialokasikan sesuai dengan ukuran image proses. Dan pengalokasian dilakukan dengan mencari pool, yaitu suatu fragmen memori utama yang masih kosong yang cukup besar untuk menampung ukuran image proses. Setelah terjadi alokasi pada pool yang bersangkutan akan menjadi lebih kecil. Pool sisa tersebut kadang terlalu kecil untuk dialokasikan kembali ke proses yang lain, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Dan kejadian itu dinamakan dengan fragmentasi eksternal. Pada gambar ini, contoh gambar pertama yaitu gambar A. Keadaan ini adalah keadaan awal dari memori utama yang belum dialokasikan pada sembarang proses pengguna. Bagian awal ditempati oleh kode instruksi sistem operasi, sedangkan sisanya dapat dialokasikan ke proses aplikasi pengguna. Lalu pada gambar B, C, dan D, di sini berturut-turut menggambarkan alokasi dinamis dari image proses 1, proses 2, dan proses 3. Kemudian pada gambar E, ini digambarkan proses 2 telah selesai dan image prosesnya dipindahkan dari ruang memori utama sehingga terbentuk suatu pool kosong sebesar image proses kedua yang telah selesai tadi. Lalu pada gambar F, di sini image proses 4 dialokasikan pada pool kosong yang ditinggalkan oleh proses 2. Di sini terjadi namanya fragmentasi eksternal karena ada sisa ruang memori yang sangat kecil dan tidak bisa digunakan untuk menyimpan proses lain. Kemudian pada gambar G dan H, ini juga menggambarkan dialokasi dari proses 1 yang diikuti oleh dialokasi 5 yang menempati pool kosong yang ditinggalkan oleh proses 1, yang juga menghasilkan suatu fragmentasi eksternal. Next.
Kemudian pengalokasian berurut dengan partisi dinamis ini mempunyai kelemahan, yaitu terjadinya fragmentasi eksternal. Yang kedua yaitu operasi alokasi dan dealokasi menjadi lebih rumit hingga membutuhkan pengelolaan informasi area memori yang masih kosong. Contoh, metode pengelolaan memori kosong adalah dengan menggunakan list. Pengelolaan informasi kosong membutuhkan algoritma untuk menentukan rule yang mana yang akan dialokasikan. Di antaranya ada best fit, yaitu untuk mencari rule yang paling kecil yang dapat memproses. Lalu yang kedua ada first fit, yaitu untuk mencari rule yang kosong dari awal sampai menemukan blok yang dapat menampung image proses. Dan yang ketiga ada next, yaitu yang hampir sama dengan first fit, tapi pencarian pada next fit ini dimulai dari awal alokasi terakhir. Lalu pada worst fit, yaitu mencari rule yang paling besar agar bisa memori dapat dialokasikan ke proses ini. Pengalokasian berurut dengan sistem tadi. Hal khusus pada sistem ini adalah partisi yang berbentuk huruf besar angkat 2 seperti 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kemudian alokasi memori pada sistem Bali ini menentukan ukuran partisi dan pengalokasian, yaitu untuk mencari yang besarnya seukuran dengan kedua ukuran partisi. Jika tidak ada, maka sistem Bali yang akan mencari yang berukuran sedikit lebih besar dan memecahnya secara bertahap hingga ukuran yang sesuai. Kemudian untuk materi selanjutnya dapat kembali dilanjutkan oleh Rizky Gunawan. Nah, di sini di sini selanjutnya ada paging yang dimana didefinisikan sebagai paging merupakan kemungkinan solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal di mana ruang alamat logika tidak berurutan, mengizinkan sebuah proses dialokasikan pada memori fisik yang tersedia. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebut dengan frame. Memori logika juga dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama disebut sebagai page. Untuk menjalankan program dengan ukuran n page perlu menemukan n frame bebas dan meletakkan program tersebut pada frame tersebut. Table page digunakan untuk menerjemahkan alamat logika ke alamat fisik. Nah, selanjutnya ada model paging. Sebelum masuk ke model paging tersebut, kita definisikan dulu terlebih dahulu. Nah, untuk page number diinisialisasikan dengan huruf P. Dan untuk page offset diinisialisasikan dengan huruf D. Oke, selanjutnya kita lihat ke gambar yang sebelah kiri, yaitu ada logical memory yang berisikan nilai page. Yaitu di sini kita mempunyai 4 page yang berisikan page 0, page 1, page 2, dan page 3. Selanjutnya kita lihat ke sebelah kanan. Di sini di dalam fisik memori yaitu mempunyai frame number. Di sini frame-nya memiliki 7 frame yang dimana diisikan dengan di frame 1 berisi page 0, di frame 3 berisi page 2, di frame 4 berisi page 1, di frame 7 berisi page 3. Oke, selanjutnya kita beralih ke dalam ini yang kotak ini disebut dengan page table yang dimana yang sudah diisikan oleh keduanya. Untuk page 0 di sini kan sudah terisi frame 1. Nah, di frame 4 di sini berisikan nilai page 1. Di frame 3 berisi untuk page 3. Untuk page 2 di sini di dalam frame 3. Nah, untuk page 3 di sini di dalam frame 7. Selanjutnya, pengalokasian tak berurut dengan menggunakan sistem paging, yang dimana sistem paging memerlukan pengalamatan logika khusus yang membagi suatu ruang alamat. Kemudian, logika proses menjadi bagian-bagian yang berukuran sama atau disebut dengan page. Memori fisik dipartisi secara statis atau yang disebut dengan frame, yang berukuran sama dengan page alamat logika. Kemudian, image proses dapat menempati lebih dari satu frame yang letaknya tidak harus berurutan. Membutuhkan pengelolaan informasi mengenai seluruh frame yang masih kosong dan tersedia untuk dialokasikan. Selanjutnya, tidak terjadinya fragmentasi eksternal
tapi memungkinkan fragmentasi internal hanya terjadi pada frame tertentu saja. Ya, di sini ada mempunyai data atau gambar, yaitu untuk pengalokasian tak berurut dengan sistem paging. Yang dimana kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu di main memory memiliki frame 15 dari 0 sampai 11 yang masih kosong. Kemudian selanjutnya kita beralih ke gambar yang B. Di sini load proses A membawa 4 page masuk mengisi frame 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita beralih ke dalam load proses B, yang dimana proses B ini membawa 3 page yang telah mengisi frame 4, 5, dan 6. Nah, kita lihat ke dalam proses C. Proses C juga sama dengan proses A, yang dimana dia membawa 4 page yang sudah mengisi frame 7, 8, 9, dan 10. Oke, kita lihat gambar yang E. Di sini, proses B yang tadi membawa 3 page, yaitu sudah selesai dikeluarkan, nah kemudian menjadi kosong di dalam frame yang 4, 5, dan 6. Oke, karena ini secara tidak berurut, coba kita lihat contoh ke dalam load proses D. Nah, proses D membawa 5 page, yang dimana 3 yang paling awal itu mengisikan frame yang telah ditinggalkan oleh frame B, yaitu frame 4, 5, dan 6. Serta 2 sisanya mengisikan frame 11 dan 12. Nah, pengalokasian tak berurut dengan sistem paging, yaitu memori utama dibagi menjadi frame-frame kecil yang berukurannya sama, tetapi tiap frame memiliki nomor sebagai referensi. Ruang alamat logika proses dibagi menjadi page-page ukuran frame. Image proses umumnya berukuran lebih kecil dari ruang alamat logika proses. Page juga diberi nomor sebagai referensi. Pada saat proses load, page-page image proses ini diletakkan atau dialokasikan pada frame-frame yang masih kosong. Alokasi ini akan dicatat pada page table yang memetakan asosiasi dan frame yang akan dialokasikan. Pada page table berisi nomor frame yang telah dialokasikan untuk image proses. Indeks dari page table dapat digunakan sebagai referensi nomor page yang dialokasikan. Page table digunakan untuk translasi alamat logika ke alamat fisik pada saat kode instruksi program yang akan dieksekusi. Oke, di sini kita lihat pengalokasian tak berurut dengan sistem paging juga mempunyai, yaitu alokasi frame. Oke, sebelumnya di sini kita mempunyai dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B, yang dimana gambar A memiliki frame list, yaitu 14, 13, 18, 20, dan 15. Nah, di sini kita juga mempunyai 4 page, yaitu page 0, page 1, page 2, dan page 3. Oke, selanjutnya kita beralih ke dalam gambar yang B. Kita lihat di frame 13 sudah terisi page 1. Di frame 14 terisi page 0, di frame 18 terisi page 2, dan di frame 20 berisi page 3. Nah, dicatat di dalam page table di page 0 yaitu di frame 14, page 1 di frame 13, page 2 di frame 18, page 3 di frame 20. Nah, jadi di sini ada frame yang tidak masuk ke dalam frame list, yaitu frame 15, karena di sini kita hanya membawa 4 page. Selanjutnya ada pengalokasian tak berurut dengan sistem paging, yaitu arrays binding yang sudah tadi dijelaskan di awal. Arrays binding pada sistem paging ini terjadi pada saat eksekusi atau execution time. Alamat referensi pada kode instruksi program adalah alamat ruang logika proses sehingga pada saat eksekusi. Alamat yang harus ditranslasikan. Nah, di sini kita lihat ada address binding beserta contohnya. Oke, kita umpamakan di sini ada 16 bit logical address yang dimana 6 bits pertama adalah page dan 10 bit sisanya adalah sebagai bit set. Di mana sebelumnya diinstruksikan jam, yaitu yang berisikan nilai 1502. Nah, dari mana sih ini kok tiba-tiba ada biner seperti ini? Nah, dari jam ini, dari desimal ini kita ubah menjadi biner, yang dimana mendapatkan hasil binernya yaitu 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, yang di sini sebagai batch 0. Nah, kita lihat dari 10 bit offset ini, 10 yang dari sini, dari 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, kemudian dari biner kita ubah ke dalam desimal yang memiliki nilai yaitu 478 atau 478. Nah, pada di 6 bits
6 bit page tersebut. Nah, di sini kan sini mempunyai page 0, page 1 masuk ke dalam frame 5 dan frame 6. Yang dimana 6 ini akan diubah menjadi ke bilangan biner. Kita dapat 0, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sini. Frame 6 ditambah offset 478 yang tadi. Yang semula kita dari biner ke desimal. Diubah lagi nih di sini. Di offset 478 diubah menjadi biner. Yang dimana yang tadi sudah kita ubah, dimasukkan kembali ke dalam sini, lalu ditambah dengan frame 6, yaitu 011, 000. Nah, selanjutnya masuk ke dalam physical address, 16 bit physical address. Selanjutnya, dari bilangan biner ini kita ubah menjadi bilangan desimal, yang dimana mendapatkan alamat fisiknya, yaitu adalah 6622. Di sini ada pengalokasian tak berurut dengan sistem paging. Pertama, ada proteksi memori berfungsi menghindari pengaksesan memori secara ilegal. Misal, pengaksesan bagian memori yang ditempati proses lain atau kode instruksi di sistem operasi. Kemudian, proteksi memori dilakukan dengan menambahkan bit proteksi untuk tiap entry page table. Di mana pada setiap entry page table, ini ada yang mengontrol apakah frame itu bersifat read-only atau read-write, ada pula valid dan invalid bit yang menyatakan apakah alamat logika yang dituju masih berada di ruang lingkup alamat logik proses yang bersangkutan. Nah, kemudian di sini ada pengalokasian tak berurut dengan sistem paging, yaitu memiliki memori sharing. Apa sih memori sharing? Memori sharing ditujukan untuk menghemat kapasitas memori. Jika ada dua atau lebih proses memiliki bagian kode instruksi atau data yang sama, maka bagian tersebut dapat digunakan bersama dan cukup diletakkan sekali di frame memori. Masing-masing proses mengacu ke frame yang sama pada page table. Kita lihat mana sih yang dimaksud dengan bagian tersebut dapat digunakan bersama dan cukup diletakkan sekali di frame memory. Kita lihat pada gambar. Di sini pada proses P1 mempunyai page yaitu ED1, ED2, ED3, dan data 1. Sebelumnya di sini ED1 itu biasa disebut sebagai editor. Nah, kita lihat proses kedua sama mempunyai ED1, ED2, ED3, dan data 2. Nah, proses 3 juga memiliki ED1, ED2, ED3, dan data 3. Oke, selanjutnya kita lihat ke dalam memori fisiknya. Di frame 1 berisikan nilai data 1, maka dicatat di page table-nya dengan frame 1. Kita lihat di frame 2 yaitu masuk data 3. Kita lihat maka dicatat di page table-nya di frame 2. Kita lihat di frame 3 berisikan nilai editor 1. Nah, di frame 3 ini berisikan nilai editor 1, maka semua proses, yaitu proses 1, proses 2, dan proses 3 berisikan di page table-nya ini dicatat 3, frame 3, dan frame 3. Nah, untuk frame 4 yaitu editor 2, kita lihat di sini. Di sini kan proses 1, proses 2, dan proses 3 memiliki editor 2. Maka di sini frame-nya sama 4, 4, 4. Dan untuk editor 3 pun sama seperti itu. Nah, untuk di frame 7 yaitu data 2, di sini di page table-nya maka dicatat di frame 7. Selanjutnya ada segmentasi. Segmentasi adalah skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Sementara itu, ruang alamat logika adalah sekumpulan segmen. Setiap segmen mempunyai nama dan panjang. Spesifikasi alamat berupa nama segmen dan offset. Segmen diberi nomor dan disebut sebagai nomor segmen atau segmen number. Segmen dibentuk secara otomatis oleh compiler. Nah, konsepnya gimana sih? Konsep segmentasi ini adalah user atau programmer tidak memikirkan sejumlah routine program yang dipetakan ke main memory sebagai array linear dalam bit, tetapi memori dilihat sebagai kumpulan segmen dan ukuran yang berbeda-beda. Tidak perlu berurutan di antara segmen-segmen tersebut. Nah, pengalokasian tak berurut dengan sistem segmentasi. Yang pertama, yaitu dalam segmen tak berurut memerlukan pengalamatan logika khusus yang membaca image proses suatu program menjadi bagian-bagian yang disebut dengan segmen. Yang kedua, pemartisian memori utama terjadi secara dinamis pada saat alokasi. Ukuran partisi disesuaikan dengan besarnya segmen program yang hendak dialokasikan. Yang ketiga,
Segmen tak berurut ini menggunakan pengalokasian memori tak berurut, sehingga segmen-segmen image proses dari program dapat menempati bagian memori utama yang letaknya terpisah satu sama dengan lainnya. Yang keempat, membutuhkan pengelolaan informasi mengenai seluruh area kosong atau hole yang tersebar di memori utama. Yang kelima, tidak terjadinya fragmentasi internal, tapi memungkinkan untuk terjadinya fragmen eksternal itu tetap terjadi. Nah, di sini kita lihat konsep dasar segmentasi. Nah, di sini kita lihat, yaitu di sini ada 5 segmen yang kita sebut segmen 0, segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 5. Nah, ini adalah pandangan user. Ini adalah pandangan user terhadap segmentasi. Oke, selanjutnya segmentasi tak berurut juga memiliki fungsi yaitu alokasi memori. Dalam alokasi memori, image proses ini dibagi menjadi beberapa segmen yang ukurannya tidak harus sama. Yang kedua, pada saat image proses dialokasikan ke memori utama, segmen-segmen image proses ditempatkan pada bagian memori yang masih kosong, dan informasi alokasi dicatat pada segmen table dari sebuah proses tersebut. Segmen table berisi rekaman nilai limit yang berisi panjang segmen dan nilai base. Alamat awak bagian memori utama yang dialokasikan ke segmen, indeks rekaman pada segmen tabel menunjukkan nomor segmen yang akan dialokasikan. Nah, di sini kita lihat kita mempunyai contoh yaitu untuk alokasi memori. Di sini ini pandangan user. Ini juga mempunyai 5 segmen yaitu segmen 0 sebagai subroutine, segmen 2-nya sebagai main programnya, segmen 1-nya sebagai fungsi main program, dan segmen 3-nya stack. Kemudian segmen 4-nya adalah simbol table. Kemudian kita lihat nih di frame sebelah yang kanan atau di physical memorinya. Kita lihat mulai dari atas dulu, dari segmen 0, yaitu di sini mempunyai bernilai limit 1000 dikarenakan 1400 sampai 2400 yaitu mempunyai limit 1000 dengan base-nya itu yang diawali dengan 1400. Kita lihat di segmen 1 itu diawali dan base-nya adalah 6300 dan limitnya 400. Kenapa? Dikarenakan 6300 ke 6700 itu mempunyai limit yaitu sebanyak 400. Kita lihat di segmen 2 yaitu awal base-nya yaitu 4300 dan 4700 sama mempunyai nilai limitnya sebanyak 400. Di segmen 3 dimulai dari 3200 hingga ke 4300. Makanya di sini nilai limitnya itu adalah 1100 dikarenakan 3200 harus berapa yang sampai ke 4300. Untuk segmen 4 dimulai base-nya yaitu 4700 ke 5700. Makanya di sini kenapa dituliskan limit 1000. Nah, selanjutnya ada proteksi memori nih dari segmentasi. Nah, proteksi memori ini dilakukan dengan membandingkan nomor offset dari alamat logika yang diakses dengan limit segmen yang bersangkutan yang tercatat pada tabel segmen. Kemudian, jika nilai offset dari alamat logika lebih besar dari nilai limit di rekaman tabel segmennya, berarti terjadi usaha pengaksesan di luar area segmen atau yang biasa disebut sebagai addressing error. Nah, di sini jika nilai offset D dari alamat logika lebih besar dari limit rekaman tabel segmen yang berarti terjadi usaha pengaksesan lokasi di luar area jaringan segmen program itu sendiri. Hal itu akan memicu terjadinya suatu trap, memberitahu terjadinya kesalahan pengalamatan atau yang biasa disebut sebagai addressing error. Nah, di sini juga ada segmen sharing yang sama seperti tadi di dalam paging, yaitu ada memory sharingnya. Di sini di dalam proses 1 di logical memory terdapat 2 segmen, yaitu segmen 0 dan segmen 1, di mana segmen 0 berisikan editor, segmen 1 berisikan nilai data 1. Kemudian di proses 2 sama mempunyai 2 segmen, yaitu segmen 0 dan segmen 1, masih sama di sini segmen 0-nya sebagai editor dan segmen 1-nya yaitu adalah data 2. Oke, kita lihat ke sebelah kanan. Di dalam memory sharing pada segmentasi yaitu sama konsepnya seperti di paging, editor. Di sini di dalam proses 1 maupun proses 2 sama-sama mempunyai segmen editor yang dimana dimulai dari base 43062 hingga 48348 yang memiliki limit 25286. Kemudian
pada data 1, di mana base-nya yang dimulai dari 68348 hingga ke 72773, yaitu mempunyai limit 4004425. Kemudian kita lihat pada data 2, yang dimulai dari 90003 hingga 98553. Nah, di sini mempunyai limit 8850. Oke, baik, selanjutnya masuk ke dalam materi manajemen memori Pentium. Sebelumnya di memori itu sama seperti penjelasan yang di awal, terdapat proses segmentasi dan paging, di mana manajemen memori Pentium juga masih sama seperti yang tadi. Jadi saya akan menjelaskan beberapa saja. Sejak diperkenalkannya memori Pentium dari arsitektur 32 bit, mikroprosesor telah berevolusi skema manajemen yang canggih yang membangun pembelajaran dengan sistem menengah dan skala besar. Dalam banyak kasus, versi mikroprosesor lebih unggul dengan yang lebih besar karena skema tersebut dikembangkan oleh vendor perangkat keras mikroprosesor serta dapat digunakan dengan berbagai sistem operasi dan mereka cenderung menjadi umum. Sebagai contoh, yang representatif adalah skema yang digunakan pada perangkat keras 2 atau Pentium 2. Manajemen memori pada dasarnya adalah sama seperti yang digunakan oleh Intel 8038 dan 80486 prosesor. Nah, di dalam memori Pentium yaitu ada yang namanya address spaces. Pentium 2 mencakup perangkat untuk segmentasi dan paging. Kedua, mekanisme ini dapat dinonaktifkan yang memungkinkan pengguna untuk memilih dari 4 tampilan memori yang berbeda. Yang pertama, yaitu tampilannya ada memory unpatched unsegmented. Dalam hal ini, alamat virtual sama dengan alamat fisik. Hal ini berguna untuk komplektivitas dan high performance aplikasi controller. Yang kedua, ada memory patch unsegmented. Dalam hal ini, memori dipandang sebagai ruang alamat linear patch. Perlindungan dan manajemen memori dilakukan melalui paging, yaitu sumber dari Berkeley Unix. Yang ketiga, ada memory unpatched segmentasi. Dalam hal ini, memori dipandang sebagai kumpulan dari ruang alamat logis. Keuntungan dari pandangan ini melalui pendekatan patch adalah bahwa hal ini memberikan perlindungan ke tingkat bit tunggal. Selanjutnya, tidak seperti paging, ia menjamin bahwa tabel terjemahan yang dilakukan adalah tabel segmen yang on-chip ketika segmen tersebut dalam memori. Yang terakhir yaitu ada segmented patch memory, adalah segmentasi yang digunakan untuk menentukan partisi memori yang logis, tunduk pada akses kontrol dan paging, digunakan untuk mengelola alokasi memori dalam partisi tersebut, yang dari mana sumber ini adalah Unix System 5. Nah, materi yang terakhir yaitu ada manajemen memori ARM. Nah, sebelumnya apa sih itu ARM? ARM adalah Advanced Rich Machine yang didirikan pada 1990 oleh sebuah perusahaan patungan antara Acorn Computers, Apple Inc., dan VLSI Technology. Advanced Rich Machine kemudian berganti nama menjadi ARM Holdings ketika terjun di bursa saham pada tahun 98 dan berkantor di Cambridge, Inggris. Proyek Acorn Rich Machine resmi dimulai pada Oktober 1983. VLSI Technology Inc. dipilih sebagai mitra dalam memproduksi chip silikon di mana sebelumnya memproduksi ROM. Dan custom chip sebelumnya, proses desain dipimpin oleh Wilson dan Farber dengan tujuan utama latensi rendah pada penanganan input-output. VLSI kemudian memproduksi chip ARM pertama kali pada tanggal 26 April 1985 yang berhasil bekerja dan dikenal sebagai ARM1 dan disusul ARM2 di tahun selanjutnya. ARM Holdings kini dipimpin oleh Warren East sebagai CEO. East pensiun pada tanggal 1 Juli 2013. Ia digantikan oleh Simon Segars. Ini adalah beliau dan kemudian ini adalah bentuk chip ARM-nya. Nah, di dalam manajemen memori ARM terdapat Virtual Memory Address Translation. Yang pertama ada Super Section. Ini adalah opsional, terdiri dari 16 megabit blok memori utama. Yang kedua ada section, terdiri dari 1 megabit blok memori utama. Yang ketiga ada large page, terdiri dari 64 kilobit blok memori utama. Yang keempat ada small page, terdiri dari 4 kilobit blok memori utama. First level table, gelar terjemahan dari bagian super section serta pointer ke tingkat kedua table. Dan yang terakhir ada second level table, pemegang terjemahan dari halaman besar dan halaman kecil. Nah, penjelasannya,
Bagian dan supersection didukung untuk memungkinkan pemetaan wilayah besar memori sementara hanya menggunakan satu entry dalam TLB. Mekanisme akses kontrol tambahan diperpanjang dalam halaman kecil untuk subpage 1 kilobit dan dalam halaman besar untuk 16 kilobit subpage. Tabel terjemahan diselenggarakan di memori utama yang memiliki 2 tingkat, yaitu di page sebelumnya yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini yang tadi awal itu ada manajemen memory unit. Nah, di sini dijelaskan menerjemahkan alamat virtual yang dihasilkan oleh prosesor ke alamat fisik untuk mengakses memori utama dan memeriksa izin akses. Terjemahan terjadi akibat dari miss TLB dan mulai mengambil tingkat yang pertama tadi. Nah, yang terakhir ada akses kontrol, yang dimana menjadi dua, yaitu clients dan manager. Di dalam clients, pengguna domain mengeksekusi program dan data akses yang harus memperhatikan hak akses dari bagian individu atau halaman yang membentuk domain tersebut. Sementara di bagian managers, yaitu sebagai kontrol perilaku domain dan memotong hak akses untuk entry table dalam domain tersebut. Salah satu programnya dapat menjadikan klien dari beberapa domain dan manager dari beberapa domain lainnya dan tidak memiliki akses ke domain yang tersisa. Oke, AP bit control access dalam setiap entry table control yang masuk ke wilayah memori dengan satu wilayah tertentu sebuah proses. Contoh, memori A dapat ditunjuk sebagai tidak adanya akses atau read only. Selanjutnya, wilayah ini dapat ditunjuk sebagai sistem apa saja yang dicadangkan untuk digunakan oleh sistem operasi dan bukan oleh aplikasinya. ARM juga memperkerjakan konsep ini dari sebuah domain yang merupakan kumpulan bagian halaman yang memiliki izin akses tertentu. Mendukung arsitektur ARM 16 domain, fitur domain memungkinkan beberapa proses untuk menggunakan tabel terjemahan yang sama tetap menjaga beberapa perlindungan dari satu sama lainnya. Setiap entry table halaman dan masuk BIS berisi field yang menentukan entry domain yang akan masuk ke sebuah medan 2 bit dalam akses kontrol domain yang mengontrol akses ke setiap domainnya. Setiap bidang memungkinkan akses ke seluruh domain dan akan diaktifkan dan dinonaktifkan dengan sangat cepat, sehingga daerah seluruh memori dapat ditukarkan dalam dan keluar dari memori virtual dengan sangat efisien. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan dari materi dukungan sistem operasi. Selanjutnya ada video terkait dengan materi kami. Suaranya nggak ada, Say. Suaranya nggak ada ya? Halo? Iya, suara dari videonya. Ada nggak suaranya? Halo? Belum masuk. Masuk nggak suaranya? Belum, Say. Belum masuk. Coba Belum share ya? sound, Say. Harus diulang lagi kalau kayak gitu, biasanya di klik apa gitu kemarin tuh? Di samping logo share screen-nya yang warna hijau, Nah, itu tuh, ada tanda saya panah. Oh, Nah, di situ dipencet share sound juga. di logo share screen. Terus gimana? Oh, ada. Oh iya, baik. Terima kasih, Kak. Sementara dalam komputer, memori adalah manusia bisa mengingat suatu kejadian karena adanya memori dalam otak kita. Kita bisa mengingat Manusia bisa mengingat suatu kejadian karena adanya memori dalam otak kita. Kita bisa mengingat kejadian masa lalu dan juga belajar tentang hal yang baru. Sementara dalam komputer, memori adalah istilah generik yang merujuk pada penyimpanan data sementara. Memori di komputer punya fungsi yang sama dengan memori pada manusia.
Hanya saja memori komputer menyimpan data dalam bentuk bits atau binary digits, yaitu 0 dan 1. Satu program bisa punya jutaan sampai miliaran bits yang diproses di CPU, yang bekerja layaknya otak dari komputer. Tadi itu adalah pengertian memori. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Sebelumnya, saya akan bicara tentang background atau latar belakang dari manajemen memori. Memori itu terdiri dari sebuah array words atau bytes yang besar, dengan setiap byte-nya punya alamatnya masing-masing. Kemudian CPU akan menge-fetch atau mengambil instruksi dari memori, tergantung dari value program counter. Instruksi-instruksi ini bisa saja memperlambat proses penyimpanan. Nah, untuk mengatasi hal ini, sebuah program itu disimpan dalam sebuah disk sebagai binary executable file atau file yang bisa dijalankan. Program harus dibawa ke memori dan dijalankan sebagai sebuah proses. Program ini bisa berpindah-pindah dari disk ke memori, dari memori ke disk, tergantung dari aktivitas program itu sendiri. Perpindahan-perpindahan ini akan membentuk atau menghasilkan input queue atau antrian. Dalam memory management, sebagai usaha mengoptimisasi memori, ada 4 cara yang dilakukan, yakni swapping, contiguous memory allocation atau CMA, segmentation, dan paging. Swapping adalah mekanisme memindah-pindah proses dari main memory ke secondary storage atau disk, atau sebaliknya dari disk ke main memory. Meskipun menurunkan performa dari komputer, tapi proses swapping ini membantu untuk menjalankan lebih banyak proses, dan juga bisa menjalankan proses-proses yang besar. Contiguous memory allocation. Memori utama harus bisa memuat sistem operasi dan berbagai macam proses dari user. Maka dari itu, kita perlu untuk mengalokasikan partisi memori seefisien mungkin. Main memory biasanya memiliki 2 partisi, yaitu low memory dan high memory. Partisi low diduduki oleh sistem operasi, dan high memory ditempati oleh proses user. Ada 2 skema pada alokasi memori, yaitu single partition allocation dan multiple partition allocation. Paging. Sebuah komputer bisa memiliki memori lebih banyak dari memori secara fisik. Inilah yang dinamakan virtual memory yang akan dijelaskan nanti. Paging berperan penting dalam mengimplementasikan virtual memory. Secara sederhananya seperti ini, misalnya kita memiliki program sebesar 8 KB, tapi memori yang kita miliki hanya sebesar 5 KB. Pada saat inilah paging diperlukan. Sistem operasi akan memindahkan proses yang idle atau tidak melakukan apa-apa ke secondary memory, yaitu virtual memory itu tadi. Segmentation memiliki cara kerja yang sama dengan paging, perbedaannya hanya terletak pada ukuran segmennya. Bab selanjutnya adalah virtual memory. Seperti yang dijelaskan tadi, virtual memory adalah memori tambahan pada hard disk yang diemulasikan sebagai sebuah RAM. Untuk menjalankan fungsi ini ada sebuah MMU, yaitu Memory Management Unit yang bertugas untuk mentranslasikan virtual address menjadi physical address. Virtual memory secara umum diimplementasikan menggunakan demand paging, meskipun pada sistem segmentation juga bisa dilakukan demand segmentation. Tapi pada video ini saya hanya akan menjelaskan demand paging saja. Demand paging. Demand paging cukup mirip dengan sistem paging dengan swapping, di mana proses ada pada secondary memory, dan pages hanya di-load ketika dibutuhkan. Pada intinya, sesuai dengan namanya, demand paging, hanya page yang di-demand saja yang dieksekusi. Penjelasan berikutnya yaitu tentang beberapa algoritma pada pergantian paging. Dengan algoritma-algoritma ini, sistem operasi akan menentukan memori pages mana yang akan di-swap. Algoritma-algoritma tersebut diantaranya adalah FIFO, atau first in first out, LRU, least recently used, LFU, least frequently used, dan MFU, most frequently used. Karena video di Powtoon cuma bisa sampai 5 menit, penjelasan algoritma pergantian paging nggak bisa dijelaskan di video ini. Tapi kalau penasaran bisa tanya aja di komen. Jangan lupa tinggalin like dan share jika berkenan. Terima kasih. Selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Murni.
Ambil alih aja, Hari. Oke, wait, Bu. Di sini membawakan ayat suci Al-Quran yaitu Ali Imran ayat 190. Yang dimana a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Kenapa kelompok kami mengambil ayat suci Al-Quran di surat Ali Imran ayat 190? Karena orang-orang yang berakal pasti mempunyai ingatan yang kuat. Berikut adalah daftar pustaka dari materi kelompok kami. Bentar. Daftar Iya, Ibu. pustaka dulu. Oke. Karena lagi azan, Ya. sambil yang bertanya bisa pakai chat sambil nungguin azan selesai. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ini di stop share aja atau gimana, Ibu? Ya, subscribe aja, terus komunikasi pakai chat dulu sambil nunggu azan ya. Dari teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh lewat kolom chat. Terima kasih. Sudah ada respon? Belum ada, Bu. Mungkin masih kendala sinyal. Centang 1. Dia di mana ya posisinya ya? Di daerah Sumatera sepertinya, Bu. Oh, Iya. Sumateranya? Oh, di Medan, kata Zahra. Kata Zara. Oh, Medan. Hari nggak apa-apa jawab sendiri, Har, atau mau dibantuin yang lain? Kalau mau bantu silakan ya. Iya, mungkin nanti dari teman-teman jika ada yang ingin menambahkan, boleh. Oke, yang bisa dulu aja, Har. Oke, siap, Bu. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Alvanisa. Dengan pertanyaannya, izin bertanya apa yang dimaksud dengan Memory Management Unit atau MMU. Nah, MMU atau Manajemen Memory Unit adalah perangkat keras yang memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Pada skema MMU, nilai register lokasi ditambahkan ke setiap alamat yang dibangkitkan oleh proses user dan dikirimkan ke memori. Mungkin itu jawaban dari saya. Atau dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Udah cukup? Iya, itu jawaban menurut saya, Ibu. Siapa tadi yang nanya? Itu Alvanisa. Vanessa, udah cukup? Vanessa? Alvanisa. Cukup. Oke, lanjut. Siapa ya ini? Oh, ini Khadijah. Assalamualaikum. Langsung aja ke pertanyaan. Tadi ada Zara di atas tuh kayaknya. Zara. Iya. Oh iya, Zara. Apa perbedaan dari command line interface dan graphical user interface? Ini mah langsung dijawab aja, Har. Ya. Seiniannya kamu aja. Nah, kalau untuk pengertian dari UI-nya sendiri adalah UI atau graphical user interface adalah jenis antarmuka pengguna yang memungkinkan para pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui ikon grafis dan indikator visual. Sedangkan CLSI atau command line interface adalah antarmuka bagi pengguna untuk mengeluarkan perintah dalam bentuk baris teks atau baris perintah berturut-turut untuk melakukan tugas komputer. Jadi mungkin kalau GUI itu ada grafiknya, sedangkan command line itu hanya berbentuk teks saja. Gitu, Zara. Gimana, Zara? Oh, iya. Selanjutnya ada pertanyaan siapa? Nurul Hidayati. Ingin bertanya apa fungsi dan tujuan dari
manajemen memori. Nah, oke, mungkin coba saya jawab. Jadi, fungsi manajemen memori yang tersendiri adalah untuk mengelola sebuah informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Jadi, untuk mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan dan mendealokasikan memori dari proses setelah selesai, yaitu mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Nah, untuk fungsinya tersendiri, ada lagi yaitu untuk meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya. Kemudian, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Kemudian, memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas, sehingga pemakaiannya harus efisien. Nah, kemudian juga ada transfer data dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat lebih efisien. Selanjutnya, ada mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Itu, Nurul. Gimana jawabannya? Apa mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanya? Kayaknya Murni udah ada deh. Halo, Nur. Tadi Ibu admit. Murni. Belum ada, Bu. Tadi barusan masuk, udah Ibu klik. Tuh Iya. ada Murni Samiro. Murni? Halo? Udah nggak apa-apa, lanjut aja, Har. Oke, lanjut aja, Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Khadijah. Apa perbedaan sistem operasi Linux dengan sistem operasi Windows, dan menurut Anda mana yang lebih unggul? Sistem operasi apa tuh? Linux. Nah, untuk sistem Hatijah sama aja nanya gini, Hari sama Aziz gantengan mana? Kalau pacarnya Aziz akan bilang gantengan Aziz, kalau pacarnya Hari akan bilang gantengan Hari. Paham nggak, Hatijah? Itu sama pertanyaannya. Mungkin coba saya definisikan terlebih dahulu dari operasi Linux dan Windows yang tersendiri. Jadi sistem operasi Linux merupakan sistem yang open source atau terbuka, yang artinya sebuah sistem operasi yang gratis dan boleh dikembangkan oleh siapapun. Sedangkan Windows merupakan sistem operasi yang tertutup atau komersial. Artinya, jika teman-teman ingin memakai Windows, sistem operasi Windows harus membeli lisensinya terlebih dahulu dari perusahaan yang membuat Windows dan tidak boleh dikembangkan oleh orang lain. Mungkin gitu. Jadi menurut saya yang itu pertanyaannya mana, dan menurut Anda mana yang lebih unggul? Jika yang lebih unggul sih kemungkinan gimana ya? Tergantung sudut pandang orang juga sih. Menurut saya gitu. Gimana, Khadijah? Ya kalau pacarnya Hari bilang lebih ganteng Hari. Pacarnya Iya, Aziz bilang lebih ganteng Aziz. Jadi tergantung sudut pandang orangnya ya, Bu. Iya, itu sama aja berdebat sampai kiamat nggak selesai. Karena yang maniak sama Windows, dia akan bilang Windows yang the best, yang Linux ya Linux the best, mau dengan istilah kata apapun. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Ivan Ananda Putra. Mas Ari, punten izin bertanya, apa syarat dalam pengelolaan memori? Wah, syarat nih. Oke, mungkin yang saya ketahui aja ya. Nah, syaratnya ini adalah prosesor dan sistem operasi harus dapat mentransfer memori referensi dalam bentuk kode program ke alamat fisik yang mengalokasikan program dalam memori utama. Kemudian, syaratnya ada proteksi, yaitu proteksi adalah user tidak boleh mengakses beberapa bagian dari wilayah sistem operasi. Nah, kemudian ada sharing yang tadi dijelaskan, yaitu sharing memori. Dengan penjelasan memori sekunder pada manajemen memori dapat mengontrol sharing area pada memori utama. Nah, kemudian ada organisasi logika juga nih syaratnya. Sistem operasi dan hardware berusaha untuk dapat berhubungan dengan user program dalam satu modul. Nah, yang terakhir yaitu syaratnya mungkin ada organisasi fisik, yaitu harus adanya pengaturan yang jelas antara memori utama dengan memori sekunder pada long term schedule, pada long term scheduling. Oke, mungkin itu Mas Ivan jawaban dari saya.
Oke, Mas Ari, thank you, thank you. Udah siap, masih paham. Ini ada yang ingin bertanya lagi? Apa pengertian itu? Maaf, Mas Robi, itu fragmentasi. Oh, oke, Murni mau jawab. Oh ya, silakan Murni jika sudah terhubung. Halo, Murni. Ada Murni nggak? Hah? Gini Har, Kenapa? Murninya lewat telepon katanya. Oh iya, boleh. Udah mau ngomong. Tadi Ya, pertanyaan dari Farhan ya, Bu? Itu dari dari Robi. Dari Robi ya. Yang dari Robi, pertanyaannya itu tadi dikasih tahu sama Hari, apa pengertian dari fragmentasi internal dan eksternal, dan apa perbedaan keduanya? Nah, di sini untuk pengertian dari fragmentasi eksternal adalah fragmentasi memori yang terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Fragmentasi eksternal ini dilakukan pada algoritma lokasi dinamis, terutama strategi first fit dan best fit. Kemudian, fragmentasi internal adalah fragmentasi memori yang terjadi pada situasi di mana memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang diminta, tetapi untuk satu partisi tertentu, hanya berukuran kecil sehingga tidak digunakan. Pada multiple partition, fragmentasi internal mungkin terjadi pada situasi ini, contohnya terdapat lubang 18464 bit dan proses meminta 14.462 bit. Alokasi ini dilakukan sesuai permintaan, maka sisa lubang 2 byte. Nah, penyimpanan ini kan memerlukan memori lebih besar dari lubang itu sendiri. Nah, pendekatannya adalah dengan mengalokasikan lubang yang sangat kecil sebagai bagian dari permintaan yang besar. Nah, untuk perbedaan dari keduanya itu, alasan dibalik terjadinya fragmentasi internal dan eksternal adalah bahwa fragmentasi internal terjadi ketika memori di partisi menjadi blok berukuran tetap, sedangkan fragmentasi eksternal terjadi ketika memori di partisi menjadi blok berukuran variabel. Kemudian, ketika blok memori yang dialokasikan untuk proses keluar menjadi sedikit lebih besar dari memori yang diminta, maka ruang kosong yang tersisa pada blok memori yang dialokasikan menyebabkan fragmentasi internal. Lalu ketika proses dihapus dari memori itu menciptakan ruang kosong yang menyebabkan ruang di memori yang disebut fragmentasi internal. Ada satu lagi, yaitu masalah fragmentasi internal dapat diselesaikan dengan mempartisi memori menjadi blok berukuran variabel dan menetapkan blok paling pas untuk proses permintaan. Namun, kalau itu untuk fragmentasi eksternal ini adalah kepadatan, tetapi mahal untuk diterapkan, sehingga proses harus diizinkan untuk memperoleh memori fisik dengan cara yang tidak berdekatan. Untuk mencapai ini, teknik caging dan segmentasi ini diperkenalkan. Gimana? Murni nelpon Hari terus di loudspeaker gitu ya? Ini Bu, dia Itu nelpon Zara, Bu. Zara. Oh ya Allah. Udah. Masih ada pertanyaan nggak? Sudah 6, Ibu. Sudah. Iya. Kasihan sih. Ada yang mau ditanyakan ke Ibu? Yuk kita absen. Sekalian ngobrol bentar. Ya, baik, Bu.